Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidup. Selamat malam Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebagai keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Herdianto. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali. Mari jemaat kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Hidupku
Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sehingga kita semua boleh dimampukan untuk boleh memahami firman yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan, kembali kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, karena kami menyadari bahwa kehidupan kami ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan untuk mensyukuri segala penyertaan Tuhan buat kehidupan kami, lewat persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan persiapkan setiap hati kami untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dan kehendak Tuhan saja. Begitu juga ya Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah rindu mendengarkan firman, kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan juga yang akan selalu memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk boleh memahami firman-Mu, teristimewa boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga mengaku segala dosa kami. Dosa karena pikiran, perkataan, perbuatan kami yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan ampuni kami. Suci kuduskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk berada sesuai firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-18. Kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang disebut berbahagia ialah kita semua yang selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah menjadi orang yang bersemangat dan berpengharapan menghadapi masalah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini tentunya setiap orang pernah mengalami beragam persoalan dalam hidupnya. Siapapun dia, apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia sudah tua ataupun muda. Setiap orang terlepas dari status sosial, kemudian pendidikannya, profesinya, dan bahkan sebagai hamba Tuhan pun tidak terluput dari yang namanya pergumulan dan persoalan. Jadi, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, manusia harus berhadapan dengan masalah selama hidup di dunia ini.
Dan setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda dalam hidupnya, dan juga pasti memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi dan menghadapi persoalannya itu. Dan sebagai orang Kristen, tentunya sikap kita adalah tidak boleh menyerah. Walau badai apapun yang sedang menerpa. Sebab pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ketahuilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu baik. Dia adalah sahabat kita, dan di dalam kesusahan kita, Dia selalu datang menghibur setiap kita. Biasanya dalam kehidupan kita ada hambatan-hambatan yang membuat kita tidak bisa meraih keberhasilan. Ya, misalnya sikap putus asa, ya, sikap patah semangat, sikap yang selalu cepat menyerah, dan keinginan untuk selalu mundur ketika menghadapi suatu persoalan. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang kadang menjadi hambatan dalam meraih suatu keberhasilan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sikap seperti ini dibiarkan, akan membuat kita menjadi orang yang cepat frustasi dan tetap tinggal dalam masalah kita. Tentunya dalam menghadapi setiap masalah, kita selalu membutuhkan sebuah semangat untuk selalu berjuang dan bangkit dengan pertolongan Tuhan. Tentunya agar kita boleh sampai pada tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang bersemangat, yang selalu berpengharapan dalam hidup ini, kita memerlukan 3 hal. Yang pertama, kita harus memiliki keberanian bertindak untuk mengambil sebuah risiko. Orang yang bersemangat harus memiliki keberanian untuk bertindak. Ya, tentunya harus siap hidup dan siap mati. Tidak takut dan gemetar, karena mempunyai ketetapan hati yang mantap. Mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam kisah itu ada sebuah perintah yang telah dibuat bahwa ketika mendengar bunyi sangkakala, ketika mendengar seruling dan kecapi atau alat musik lainnya, maka haruslah setiap orang sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di sini didapatilah bahwa mereka tidak mau menyembah patung. Dan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan ini, tidak mau menyembah kepada patung berhala, mereka harus dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi jemaat kasih Tuhan, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas, dan mereka tidak takut, malah dengan berani mau menerima hukuman itu. Mereka tetap mempertahankan iman yang mereka percayai. Dan ketika mereka dicampakkan ke dalam api, ya, mereka tidak terbakar. Ya.
rambut di kepala mereka pun tidak hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Dan mereka keluar dengan selamat dari perapian karena Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan jemaat kasih Tuhan dengan berani mereka mengatakan, sekalipun Allah tidak menolong, mereka siap untuk mati bagi Tuhan. Tetapi jemaat kasih Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Mereka diluputkan dari panas api itu dan mereka tidak terbakar, tidak ada bau hangus, dan mereka tetap utuh seperti sedia kala. Nah, kalau kita berani bertindak untuk melakukan suatu kebenaran, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan juga pasti membela firman-Nya. Jadi, jemaat kasih Tuhan, jangan takut. Hadapilah setiap persoalan dan jangan lari dari persoalan itu. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan agar kita dapat meraih keberhasilan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bahwa kita harus mempunyai sikap tidak mau menyerah. Dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan perempuan ini sudah diobati oleh berbagai tabib dan keadaannya bahkan makin memburuk. Nah, perempuan ini tidak putus asa, Bapak Ibu. Ia tetap memiliki semangat untuk memperoleh kesembuhan. Dan ketika ia mendengar berita tentang Yesus sang penyembuh itu, ia pun berusaha untuk mencari Yesus. Sebab ia yakin Yesuslah yang dapat menolong untuk menyembuhkan dia. Dan ini membuktikan bahwa perempuan tersebut adalah orang yang bersemangat dan tidak mau menyerah. Dia tetap memiliki semangat, dia terus berjalan untuk menghampiri Yesus, sekalipun ia sedang dalam penderitaan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memperoleh kesembuhan. Dan ia memiliki iman. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, setelah hal itu dilakukannya Bapak Ibu, ia pun menjadi sembuh. Tentunya jeripayanya tidak sia-sia. Ia berhasil dan ia sembuh. Setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Yesus tidak akan menyerah. Tetap berjuang sampai memperoleh apa yang ingin dicapai. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kalau semangat kita sedang lemah, mari bangkitlah mencari Tuhan dengan berdoa, membaca firman Allah, kemudian mengikuti ibadah dan memuji menyembah Dia. Pasti kita akan memperoleh kekuatan baru dan upah yang akan diberikannya itu adalah janjinya. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kita harus memiliki iman yang teguh. Saya kira kita semua sudah tahu kisah Rasul Paulus yang setelah pertobatannya, ia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan ia memenuhi panggilan Tuhan sebagai salah satu rasul yang ikut menderita bagi Kristus. Nah, dalam mengiring Yesus, Rasul Paulus
banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Di Roma pada saat itu, jemaat kekasih Tuhan, sedang terjadi penganiayaan yang hebat. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengakui bahwa mereka mengenal Rasul Paulus. Dan tentunya hal ini membuat Rasul Paulus menjadi merasakan suatu kesepian, kekecewaan dalam hidupnya. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Rasul Paulus mengaku bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan. Sebab ada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan dan kekuatan baginya. Karena iman yang teguh, Rasul Paulus tetap berjuang dan bahkan ia setia sampai mati bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita yang kita hadapi saat ini, kita tidak boleh hilang pengharapan. Kita tidak boleh putus asa ataupun melepaskan iman kita saat kita menghadapi berbagai masalah. Hadapilah semua bersama dengan Tuhan, dan tentunya kita akan dapat mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya tentunya tidak akan ditarik kembali, dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya itu. Oleh karena itu, jemaat kasih Tuhan, arahkan pandangan, arahkan pikiran dan hati kita kepada firman-Nya, dan milikilah keberanian untuk melakukan firman Allah. Kemudian jangan pernah menyerah dan tetap teguh pegang janji Tuhan sampai menjadi sebuah kenyataan. Tuhan memulihkan setiap semangat yang patah. Orang yang bersemangat tentunya akan selalu berpengharapan dalam menghadapi setiap persoalan untuk meraih keberhasilan. Oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, selamat berjuang dan ingat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita selamanya. Amin. Mari sejenak Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh. Mari jemaat kasih Tuhan, kita persiapkan persembahan kita, dan mengiringinya kita menyanyikan pujian Hanya Yesus yang sanggup. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga.
Ia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu hadir dalam hidupku. Ia menuntunku apabila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari rasa kasihnya, imannya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih atas firman-Mu yang Kau telah perdengarkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan oleh Tuhan, bahkan kami boleh kembali disegarkan dan dikuatkan bahwa di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi segala persoalan hidup, pergumulan hidup, kami tidak boleh patah semangat. Kami harus selalu semangat dan mempunyai pengharapan bahwa kami akan selalu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk boleh keluar, bahkan boleh menghadapi persoalan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan ada janji Tuhan bahwa tentunya kami akan diberikan kemenangan dan keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan iman kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama-sama datang mendukung dalam doa. Buat kepala keluarga yang dalam pergumulan masalah pekerjaan sampai saat ini ya Tuhan, tidak mendapatkan pekerjaan karena dampak pandemi, sehingga kepala rumah tangga sampai saat ini belum melakukan pekerjaannya. Dan kami datang kepada-Mu ya Tuhan berdoa, biar kiranya Tuhan membuka jalan agar kepala keluarga Bapak Hardianto boleh bekerja kembali, dan biarlah pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya ini boleh berjalan dengan baik, dan harapan kami semua dan segenap keluarga bahwa di balik semua itu ada berkat Tuhan dan rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Kami berdoa ya Tuhan buat ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangga dan mendampingi suami, bahkan mengurus anak-anak, mengurus anak. Kami mohon Tuhan juga berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepadanya. Dan biar kiranya Tuhan ibu rumah tangga ini akan selalu setia di dalam mendampingi kepala rumah tangga dan mengurus rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan buat anak mereka yang sudah berusia 2 minggu di dalam pertumbuhannya. Tuhan kami mohon Engkau berkati, berikanlah kekuatan, kesehatan kepadanya. Anak kekasih ini akan terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, terus bertumbuh kuat dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua yang ada di Palopo, bahkan yang ada di Simbuang, dan saudara-saudara dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua, lindungi dan jaga mereka Tuhan, jauhkan mereka semua dari sakit penyakit, dan jauhkan mereka dari virus-virus yang ada, yang masih terus
menyebar. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan, kuasa darah Tuhan Yesus akan selalu menjaga, melindungi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, mendukung dalam doa buat jemaat kasih Tuhan, buat Ibu Martina Bura, Bapak Andreas Kumbungkila, Albert Musa, Rai Tiranda, bahkan Adrian Petrus Toding dalam pergumulan hidup mereka karena sakit penyakit Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka semua. Dan mereka merindukan jamahan kuasa tangan Tuhan, memulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis, bahkan jemaat Jordan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati rumah tangga dan pekerjaan kami, anak-anak kami. Kami semua dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, dijauhkan oleh segala sakit penyakit. Dan kami selalu merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para medis dalam mendampingi setiap pasien COVID-19. Kami mohon kuatkan iman mereka, berikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga pulihkan setiap pasien yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit. Bapa dalam surga, kami telah memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan mampukan bagi setiap yang mengelolanya untuk boleh mengelola yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Berserah Kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa
surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat kasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita, dan oleh karena itu pergilah dan hadapilah dan jalanilah hidupmu dan dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Jemaat disilakan duduk kembali dan Tuhan Yesus memberkati.